ya gue nggak bisa sebut bandnya, Ya, tapi ridersnya aja. Ridersnya dia minta aneh aja sih, bukannya repot ya, dia minta baskom air tapi dipakein es batu. Gue gak ngerti buat apa. Ya makanya gue tanya juga. Minta buat babi apaan, dikandangin. Nggak ada. Ini terlepas dari bener apa enggak beritanya. Jadi tuh kalau di artikel di Google tuh akan ditemukan suara dari bintang gitulah. Jadi ada jenis bintang yang menimbulkan suara dan suara itu seperti orang mengetuk-ngetuk gitu. Dari itu ada kalau dicari di Google gitu. Jadi tapi udah diromantisasi jadi macam-macam gitu ya. Jadi terlepas itu bener apa enggak, gue tertarik. Dan itu rekamannya ada kalau di YouTube suara gitu ada. Lah kadang ada musisi yang udah lama jarang manggung, tahu-tahu sekarang manggungnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ya contoh Viera tuh termasuk yang kan dulu ya eranya. Tapi sekarang sekarang masih di mana-mana tuh ya. Viral banget. Iya. Jadi malah justru itu ya karir musisi jadi usia unpredictable juga ya. Hai sobatkemas.com, kembali lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan tentu aja kalau ngobrol sama aku pasti aku akan ngobrol juga sama artis-artis ibu kota gitu ya. Dan di samping aku saat ini udah ada teman-teman dari festival musik bener ya Mas ya? Dari The Sounds Project. Boleh kasih tepuk tangan? Di paling ujung sana sudah ada siapa yang tidak mengenal beliau ya? Ada musisi tanah air. Banyak yang tidak mengenal saya. Oh banyak juga. Ada Mas Aditya Sofyan. Legend. Walaupun nggak mengenal tapi kan lagunya pasti semua udah tahu dong Mas ya. Nah di sebelahnya ada Mas Gerhana Banyubiru selaku direktur festival dari The Sounds Project gitu ya. Aku panggilnya berarti Mas Gana aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal satu festival musik nih yang nantinya akan menjadi pilihan melepas penat anak-anak muda gitu ya. Ini acaranya di mana Mas? Mungkin kita bisa highlight dulu nih di tanggal 9, 10, 11 Agustus di Ecovention sama di Eco Park Ancol. Oke, ini memang kalau misalnya kayak pencinta musik udah tahu kalau ini bakal agenda tahunan ya Mas ya? Iya. Agenda tahunan, dan kita mau tahu nih kali ini sebenarnya kalau dari The Sounds Project mengangkat tema aku baca bocorannya dulu. Tema. Discover ya? Bener gak sih tadi? Discover Miracle. Nah, maaf ya. Agak ini nih. Mungkin bisa diceritain Mas ini apa nih? Kalau untuk kali ini apa sih yang spesialnya dari tahun-tahun sebelumnya di The Sounds Project? Iya, sebenarnya kalau spesial di tahun sebelumnya ya pasti banyak lah. Tiap tahun kita kan improve ya dari sisi festival. Maksudnya tahun ini temanya Discover Miracle. Sebenarnya kalau dari sisi tema nggak pernah ada yang spesifik lah. Maksudnya tahun lalu tuh temanya Heaven of Music. Tahun ini Discover Miracle. Maksudnya kalau di festival itu kan nggak cuma nonton musik aja ya. Banyak keajaiban yang terjadi gitu loh. Maksudnya dari sisi penonton bisa ketemu teman baru, experience, terus ya bukan cuma ngeliat musik, di situ teman-teman musisi juga bisa ketemu satu sama lain, kolaborasi dan lain-lain. Jadi memang festival itu sebagai melting pot yang maksudnya banyak keajaiban yang terjadi di situ. Dan ajaibnya kan misalnya si Sounds Project ini awalnya acara kampus ya 9 tahun lalu, akhirnya jadi festival. Besar ya? Ya bisa dibilang, alhamdulillah ya, amin. Itu ajaib juga sih sebenarnya Discover Miracle, dan gua harap penonton bisa menemukan keajaibannya masing-masing lah nanti. Khususnya di acara ini nanti ya gitu. Oke. Nah, tapi aku tertarik untuk pemilihan para penampil-penampilnya, termasuk Mas Aditya Sofyan yang udah kedua kali ya Mas ya? Kedua kalinya. Kalau dari The Sounds Project sendiri gimana memfilter siapa-siapa aja yang manggung gitu? Apakah nanti disesuaikan sama tema atau seperti apa sih? Karena ini ada berapa penampil Mas tahun ini? Tahun ini kurang lebih ada hampir 100 ya. Hampir 100 musisi yang akan tampil. Kayaknya sampai deh 100. Sama kolaborasi. Soalnya kita banyak kolaborasi kan, kayak ada Sore X Bilal Indrajaya, ada Efek Rumah Kaca X Barasuara, ada banyak kolaborasi. Wingky Wiryawan X Wisnu Santika, terus ya banyak kolaborasi. Maksudnya jadi 2 band main jadi satu panggung gitu. Jadi totalnya kurang lebih hampir 100. Dan kalau pemilihan line up setiap tahun ya beda-beda lah, maksudnya kurasi kita punya
apa namanya, punya reason masing-masing. Nah kalau misalnya Mas Adit sebenarnya kan kalau gue pribadi dengerin musiknya Mas Adit ya, maksudnya dari kuliah udah pernah ngundang juga ke kampus gue dulu waktu itu, terus sekali lagi ngundang waktu festivalnya masih kecil lah di Kuningan City gitu. Oke. Oh, udah lumayan itu. Masih 5.000 orang lah yang datang kalau di Kuningan City penuhnya. Terus ya emang maksudnya akhir-akhir ini terutama era digital kan, era TikTok tuh, jadi kalau lagu itu harus dijahit sama video kan. Iya, betul. Nah musiknya Mas Adit tuh selalu cocok di situ. Maksudnya suasana ya, kalau dulu gue dengerin musiknya Mas Adit kalau lagi laptopan gitu ya kan. Ngerjain tugas, ngerjain skripsi gitu ya. Iya, jadi musik kan ada tipe-tipenya, dan dari sisi kurasi kan genre juga kita pertimbangin ya, maksudnya. Sauce Project ini kan multi genre gitu. Ada rocknya, ada popnya, ada jazz gitu, terus bahkan tahun ini ada reggae, ska dan lain-lain. Dan folk juga salah satu yang menu yang harus kita hadirin kan, maksudnya ada Mas Adit salah satunya tentunya, ada Bandanera, ada Feby Putri, terus ada 420 mungkin yang mungkin lebih ke folk pop dia kan. Tapi memang yes, kayak menu makanan kita pengennya semuanya ada gitu, dan lengkap termasuk gitu ya. Iya, Mas Adit salah satu musisi folk yang dari sisi kita dari tim program adalah salah satu yang harus hadir lah tahun ini, kurang lebih kayak gitu. Oke, gimana Mas Adit mungkin di penampilan kali ini nih di Sauce Project tahun ini apa nih yang spesial yang akan disiapkan oleh Mas Adit untuk para, kalau penggemarnya berarti namanya apa Mas? Nggak pernah punya, nggak pernah punya. Selalu ditanyain. Kalau mungkin gue band gitu ya lebih nyaman. Cuman kalau nama gitu ya jadi tulisan anjir narsis banget. Enggak. Mas Adit sekarang udah pernah ditanyain Mas Adit apa ini panggilan? Aduh nggak usah, narsis sekali ya. Kita siapin kalau aku itu perform tuh bisa apa ya, berubah-ubah ya, bisa aku sendiri, bisa berdua dengan pianis atau basis. Tapi kali ini kita siapin full package, full band. Full band? Ya, full band ya, nanti mengiranya orkestra lagi. Full band, jadi ada drummer, ada biasalah ngeband, kita bakal ngeband gitu. Biar nggak kesepian juga. Sama mungkin nggak semua orang kuat nonton akustikan takut ngantuk. Iya. Itu sama gue juga lagi ada single baru judulnya Ujung Andromeda, jadi itu akan dimainin juga nanti kita buat STP nanti. Oke, ini tampilnya jadwalnya kapan kalau dari Mas Adit sendiri? Hari pertama ya. Hari pertama? Iya, tanggal 9. Tanggal 9 di stage, ini ada berapa stage Mas? Ada 5. 5 stage, wow banyak. Stage-nya nanti dikasih tahu, tapi yang pasti stage-nya yang paling cocok buat musiknya Mas Adit lah. Oke. Siap. Dari beragam ini ya, gede kecil gitu. Iya, ada yang gede kecil, soalnya tipe-tipenya ada yang indoor, ada yang outdoor, yang banyaknya band rock di situ. Ada satu stage yang namanya Garden Stage, di situ banyak band folk kayak Jason Ranti bisa main di situ dan lain-lain. Ya nanti belum dibagi sih stage-nya, tapi kayaknya outdoor ya. Ada outdoor dan indoor, Mas. Oke. Ya, tapi kalau Mas Adit sendiri nanti kira-kira durasinya berapa lama sih? Kalau misalnya itu durasinya gimana sih, Mas? Setiap musisi apa beda-beda atau memang punya porsi yang sama gitu untuk menghiburnya waktunya? Iya, sebenarnya kalau di festival kan karena keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah band ya pasti ada durasi tertentu, biasanya 45 sampai 60 menit yang kita kasih ke setiap penampil lah, sama rata. Dan ya biasanya dari mereka maksimalin lah kayak gitu. Iya. Kalau Mas Adit berarti nanti akan membawakan lagu-lagu sesuatu di Jogja, pasti bakal nyanyiin nggak sih Mas kalau setiap penampilan tuh? Kalau nggak dibawain nggak ada yang nonton lah. Udah pasti dibawain ya? Udah pasti selalu. Tapi nanti akan ada berarti ini berarti lagu atau album sih Mas yang baru tuh? Single, lagu. Single, oke. Itu nanti juga akan dibawakan. Mungkin bisa cerita sedikit kali ya tentang si single barunya Mas Adit ini. Tentang apa nih? Mungkin inspirasinya dari mana? Terus apa yang mau disampaikan kepada pendengar? Ya, single baru judulnya Ujung Andromeda. Itu kalau inspirasinya dari berbagai macam tempat ya. Jadi ketika bermusik atau gue menciptakan sesuatu tuh, gue kalau nggak gitaran berarti di situ nemu chord. Atau gue sedang ada lirik-lirik di kepala, atau kalau enggak di luar itu gue scroll nemu sesuatu gitu.
Nah, di sini tuh ada kayak berita, ini terlepas dari benar apa enggak beritanya. Jadi tuh kalau di artikel di Google tuh akan ditemukan suara dari bintang gitulah. Jadi ada jenis bintang yang menimbulkan suara dan suara itu seperti orang mengetuk-ngetuk gitu. Dari itu ada kalau dicari di Google gitu. Jadi tapi udah diromantisasi jadi macam-macam gitu ya. Jadi terlepas itu bener apa enggak, gue tertarik. Dan itu rekamannya ada kalau di YouTube, suara gitu ada. Jadi itu gue jadikan tanpa sengaja, gue bikin itu lagu Ujung Andromeda. Jadi di liriknya ada jadi lupa lagu lirik sendiri. Emang suka gitu, Mas. Suka gitu ya musisi ya. Gua tulis gaung bintang telah terdengar mengetuk sudut alam raya gitu loh. Tapi gua sambungin sama hubungan relationship. Gitu aja. Tetap tentang relationship gitu ya. Iya, itu yang masih menjual. Iya benar-benar. Tapi Mas, aku pengen nanya, kalau dari Mas Adit sendiri ridersnya itu apa aja kalau setiap manggung gitu ya? Dari Mas Aditnya? Riders itu ada riders yang maksudnya standar, maksudnya kayak harus ada gitu ya. Kayak tim gue juga, gue orangnya nggak ribet ya terus nanti. Gue selalu di push untuk, Mas ini ridersnya apa aja deh, yang penting ada makanan, ada minuman. Akhirnya ya ada kopi, ada ciki-cikian, ada tolak angin, perlu orang untuk tolak angin, mungkin ada coklat gitu ya. Itu yang biasanya kalau favorit gue biasanya pastel sama lemper, apa tuh arem-arem itu. Gorengan ya? Gorengan boleh. Tapi yang kalau paling penting buat gue sih es kopi. Es kopi. Musisi itu pasti selalu ngopi ya? Iya, karena gue ngerokok kan, jadi itu berjodoh dua itu. Benar. Tapi kalau Mas Gana pengen tahu dong, punya pengalaman ini gak sih? Ini kan udah tahun ke-9 gitu kan? Terus dengan banyaknya musisi yang udah di-handle gitu ya. Pernah ketemu artis-artis yang ridersnya kayaknya kok agak unik gitu? Atau apa yang susah atau gimana nggak sih? Ya sebenarnya nggak ada ya sebenarnya. Cuma karena mungkin isu-isu di mana-mana gitu ya. Si A minta ini, si B minta itu. Dan hoax ya berarti? Iya, riders tuh jadi sesuatu yang menarik buat diperbincangkan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi gue, penyelenggara nerima riders dari artis gitu. Itu kan pasti riders panjang ya, maksudnya detail, jumlah, dan lain-lain. Jadi terkesan, wah ini ribet nih mintanya gitu. Padahal ya enggak juga lah. Similar kok jenis-jenisnya, misalnya minta tolak angin gitu misalnya. Atau sejenisnya. Itu kan karena musisi jadwalnya padat, terus dia pindah-pindah kota dalam satu waktu tertentu, wajar lah ada kayak gitu. Pasti stamina-nya nggak selalu fit. Apalagi nyanyi, ya kan ya, jadinya sebenarnya nggak ada yang ribet sih. Kalau Indonesia, kalau lokal, kalau band luar pun seribet-ribetnya karena ada produk yang nggak ada di sini. Jadi kita harus nyari di supermarket tertentu, sebenarnya kayak gitu aja sih. Itu apa kebanyakan makanan gitu ya Mas? Atau apa? Makanan, merek minuman, sebenarnya merek minuman. Sebenarnya air mineral misalnya, tapi mereknya di sini tuh nggak ada. Gitu. Karena di negaranya mereknya itu gitu loh, kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi kita cari di supermarket yang memang jual produk impor kan jadinya. Kayak gitu, dan riders itu sebenarnya kan penunjang ya. Maksudnya tentunya kalau di festival kita sama ratain semua gitu. Yang penting yang pasti makan, minum, cemilan, air mineral, anduk, yang kayak gitu-gitu tuh yang krusial pasti kita sediain lah gitu. Tapi kalau spesifik detail harus A, B, C itu balik lagi riders kita terima, kita baca, kita bisa counter juga kan. Oh kita nggak ada ini, nggak ada itu gitu. Jadi tapi belum ketemu yang aneh-aneh gitu. Belum ketemu yang apa nih? Sebenarnya gitu. Ada. Apa yang paling aneh? Ya gue nggak bisa sebut bandnya, tapi ridersnya aja. Ridersnya dia minta aneh aja sih, bukannya repot ya. Dia minta baskom air tapi dipakein es batu. Gue gak ngerti buat apa. Buat apa? Ya makanya gue tanya juga. Minta babi dikandangin. Nggak ada. Kalau sampai kayak gitu nggak ada. Kalau ada yang minta binatang tertentu nih apa gitu. Kenapa? Vokalisnya suka aja. Itu biasanya dia bercanda di riders. Kirain emang harus ada gitu ya binatang. Iya. Gue juga pernah dapat itu soal riders itu, maksudnya iseng ya, yang itu iseng biar dibaca, iseng aja buat iseng sama buat ngetes gitu. Iya.
buat ngetes gue. Iya. Kita kerjain salah juga satunya apa-apa juga ada yang minta iguana kan. Iguana. Tapi itu beneran apa bercanda, Mas? Ya tertulis ya. Tertulis tapi bercanda. Terus lu counter gitu dong. Iya pasti enggak misalnya kayak gua adanya minta cicak, iguana ya terus tapi dalam kurung ini bercanda biar ada dibaca aja gitu. Oh, I see. Ada tulisannya kayak gitu. Jadi itu salah satu trik dari bukan trik ya maksudnya manajemen kan pasti harusnya kebutuhan artisnya dipenuhi nih sama penyelenggara. Jadi salah satu caranya adalah dengan nulis yang aneh-aneh supaya orang bisa fokus perhatian ke situ. Wah, kok minta ini nih? Gitu. Akhirnya si manajernya, oh ya dia baca riders nih benar. Gitu. Kan suka nggak dibaca karena itu kan panjang. Iya, dan banyak juga kan. Banyak ada draft kontrak, channel list, baru iya, hospitality riders, jumlah rombongan dan lain-lain. Kadang-kadang kalau yang penyelenggara udah sering kan, udah kita bacanya yang jumlah rombongan yang penting-penting aja hotelnya berapa, transportnya berapa packs makanannya. Tapi kita nggak spesifik baca yang lain. Padahal yang lain itu cuma buat nge-trigger penyelenggara. Oh ngebaca nih, makanya ada yang naruh iguana, ikan mas. Itu sebenarnya nggak harus disediain. Nggak harus disediain ya. Iya. Seru kan karena maksudnya kan kita nggak tahu karena itu kan di balik panggung kan gitu. Jadi apa? Tapi kalau dari Mas Adi sendiri sebagai artis gitu ya, riders ini memang apa ya penting banget atau skalanya gimana tuh Mas? Pernah nggak atau pernah manggung tapi nggak dikasih maksudnya nggak ngasih riders atau nggak udah dikasih tapi nggak disediain gitu sama pihak nggak pernah sih, selalu ada selalu sih. ada ya. Riders gua bukan orang yang cerewet apa gimana, penting ada makan minum apa aja, karena ketika gua manggung itu kepala gue tuh ke panggung, nanti performance gue gimana, udah apal belum di sisi-sisi lagu mau. Jadi sebelum manggung itu kayak nggak nafsu juga mau makan mau minum, gue mau kerja dulu nih gitu, gue mau kerja dulu, jadi terserah mau ada apa. Jadi kan sama karena gue nyanyi gue nggak bisa banyak makan, apa yang masuk perut gue harus jaga, itu paling air aja, kalau nggak roti segigit buat apa. Jadi gue nggak lihat riders ketika gue datang. Ketika gue selesai manggung tuh lega kan, yang gue perlu cuman rokok sama es kopi doang sih sebetulnya. Kalau ada yang lain-lain tuh selalu ada sih, nggak pernah nggak ada. Oke. Itu rokok es kopi juga bawa sendiri kadang-kadang ya Mas. Iya, kadang kan harus prepare juga. Ya ada yang disiapin es kopi, ada yang ya udah kita kru pesen sendiri. Oke, nah Mas ini mau mau nanya soal ini kan banyak banget penampilnya. Terus banyak juga mungkin musisi-musisi yang belum terlalu dikenal dikasih panggung juga. Nah, kalau dari memang The Sounds Project sendiri memang punya semangat untuk memang mau ngasih panggung untuk musisi-musisi yang belum terlalu dikenal atau seperti apa sih Mas? Kalau untuk yang tahun ini? Kalau tahun ini ya makin banyak festival makin punya tanggung jawab ke sana kan maksudnya. Harus showcasing new music gitu, apalagi kalau festivalnya besar gitu, misalnya bisa nampung musisi lebih dari 50 gitu. Itu kan pasti kalau misalnya yang populer aja kita taruh di situ kurang kan pasti. Jadi ada slot-slot yang memang buat emerging artist lah gitu. Jadi sebenarnya ya pasti tahun ini kita ada Dongker, ada 11-12. Maksudnya nama-nama yang mungkin bisa dibilang tanda kutip nggak ada di festival-festival, nggak jadi headline di festival-festival atau pensi-pensi kan ada Dongker, 11-12, terus banyak juga nanti yang belum di-announce tuh ada Jinan Leticia, terus ya banyak lah beberapa, bahkan Pamungkas itu pertama kali main festival di Sounds Project, Phil Koplo gitu, dan Bilal bisa dibilang juga 2 tahun lalu tuh kita taruh di panggung yang lumayan besar ya, dan belum. Tapi kan sekarang udah naik banget tuh namanya tuh ya, karena ada lagunya yang sempat viral gitu. Jadi sebenarnya sih kita naruh itu lebih ke gimana caranya festival tuh kan diverse. Orang misalnya datang mau nonton yang populer aja, misalnya mau nonton Tulus atau Malik Mahalini gitu. Iya. Tapi di situ karena mereka udah datang, kita punya tanggung jawab buat masukin musik baru tuh ke mereka tuh. Jadi showcasing musik baru. Jadi gue biasanya kalau dikurasi gimana caranya gue naruh musisi, gue dan tim ya naruh musisi yang orang udah pasti suka atau orang yang belum tahu tapi lu pasti suka gitu loh. Jadi gue kenalin, ini lu pasti
doyan kok nih gitu. Dan gue biasanya selipin itu di jam yang utama ya malah gitu. Jam 7, jam 8 gitu. Sore-sore malah yang nama-nama headline biasanya sore. Gue Malik biasanya main pertama. Mahal ini main pertama. 420 main pertama gitu. Supaya orang datang dari siang. Iya, jadi nama baru kita selipkan di prime time justru supaya orang nonton. Baru nanti closingan yang gede lagi Dewa misalnya. Iya, biar jadi memang dari awal sampai akhir. Iya, jadi dinamikanya biar kayak gini kan. Kita mikirin. Kalau Mas Adit sendiri mungkin melihat sebuah festival musik gitu ya bagi musisi-musisi mungkin yang memang dia bergeraknya masih baru awal gitu atau memang segmented gitu lagunya. Melihatnya seperti apa sih Mas, ini menjadi tempat yang memang sangat diperlukan oleh musisi atau seperti apa kalau dari Mas Adit? Ya, emerging artist perlu main sebanyak-banyaknya di tempat apapun. Jadi ketika mereka dicemplungin ke suatu festival yang memang akan banyak khalayak di situ, itu akan menjadi momen bagus buat mereka untuk branding musik mereka gitu aja. Jadi keren banget bisa, gue baru tahu baru mau masukin jam 7 jam 8 malam. Gue pikir itu dagingnya di situ. Enggak, justru di situ banyak naro emerging artis yang belum terlalu familiar justru. Kesempatan kan. Kalau mereka mungkin maksudnya di suatu tempat yang pasti udah ada gelombang manusia yang banyak gitu loh, kesempatan ditonton besar. Kalau di luar festival, emerging artist ini membuat showcase sendiri mungkin nggak terlalu banyak yang datang gitu, karena penonton Indonesia kan nonton siapa, nggak kenal gue gitu. Iya. Tapi kalau dari Mas Adit sendiri, pengaruh festival musik terhadap musiknya Mas Aditya, seorang Aditya Sofyan tuh seperti apa sih? Apa ya, jadi ajang gue bermusik udah cukup lama ya, jadi gue harus seperti pecut buat gue untuk lu jangan tenggelap ya. Maksudnya ada festival musik yang masih ngundang lo gitu. Jadi gue nggak mau kayak menjadi kayak band nostalgia gitu, gue usahakan untuk tidak. Jadi sampai sekarang pun gue masih bikin karya-karya baru. Sama pun kayak gue nggak mau stuck di sesuatu di Jogja, walaupun itu berkah gitu kan. Tapi gue usahakan untuk bikin karya-karya baru yang biar orang nggak, oh ini lagu-lagu lama doang gitu sih. Iya. Berarti emang jadi ajang untuk akhirnya memperkenalkan karya-karya yang baru gitu ya. Agak ini nggak sih Mas? Maksudnya karena itu sesuatu di Jogja kan emang sangat melekat sekali ya sama Aditya Sofyan. Iya, nggak apa-apa, silakan. Maksudnya kalau dari seorang Aditya Sofyan sendiri itu jadi apa, kadang jengkel atau memang gimana? Kalau misalnya kayak tadi kan yang aku bilang, nanti dinyanyiin nggak Mas? Pasti itu ada gitu. Ada dua sisi tentu saja dari apa ya, lagu itu apa ya? Ya viral, ya tentu dari sisi berkah, menyenangkan gitu. Itu yang apa, ada lagu yang bisa dinyanyikan massal gitu ya. Itu yang bikin gue senang banget. Jadi ada juga kayak tercipta generasi, lu misalnya pendengar musik Aditya Sofyan, ya lu generasi Adelaide Sky apa sesuatu di Jogja gitu. Jadi gue kayak ada anak-anak baru ini pada dengerin sesuatu di Jogja ya. Nggak enaknya kalau gua ya ada beberapa panggung yang mereka cuma nungguin lagu sesuatu di Jogja sih. Padahal gua nyanyiin 8-9 lagu dan sesuatu di Jogja itu gua taruh terakhir. Jadi main dari awal tuh kayak, ini orang nggak pernah dengar musik gue apa gimana? Gitu terakhir gue dengar sesuatu di Jogja, pada berdiri semua ngumpul gitu. Itu perasaan yang ya gue bersyukur juga, tapi tidak bersyukur juga. Apa ya, sulit dijelaskan. Iya. Jadi agak sulit untuk akhirnya memperkenalkan lagu-lagu baru gitu nggak sih Mas? Ya, lagu-lagu baru dicoba sih, tapi masih kebanting sama sesuatu di Jogja. Itu nggak ada formulanya sih. Kalau ada formulanya sih gue ulang 10 kali. Bikin lagu kayak gitu. Suruh bikin lagi nggak bisa gue. Iya sih, benar. Oke, Mas Gana, tapi aku penasaran kalau dari pihak penyelenggara musik sendiri sebenarnya tantangannya apa sih yang paling sering terjadi gitu ya sama penyelenggara dalam kalau tadi musisi kan dalam membuat acara sebesar ini gitu. Ya banyak banget sih. Sebenarnya kalau gue
kasih tahu spesifik sebenarnya ya terlalu banyak sih ya, maksudnya obstacle-nya. Maksudnya kalau bikin festival itu banyak banget challenge-nya gitu. Apalagi Source Project awalnya acara kecil satu panggung, terus gue develop jadi 5 stage gitu kan. Ada international artis, ratusan band gitu. Jadi memang pelan-pelan banget kita develop, jadi challenge-nya banyak. Maksudnya dari mulai modal secara finansial, terus belum regulasi pemerintah kan, perizinan dan lain-lain. Oh ternyata makin gede festivalnya, sorotannya makin besar, jadi banyak hal-hal yang harus lebih diurus lah secara regulasi, pajaknya gitu dan lain-lain. Belum challenge sama tim gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget challenge-nya. Terus apalagi sih Source Project ini kan festival yang ya kita memang udah lama, tapi sebagai festival yang besar nih kita baru 3 tahun terakhir kan. Jadi tim gue kebetulan masih muda semua kan, jadi belum yang expert banget di bidangnya gitu. Ada beberapa festival lain yang jauh lebih senior dari Source Project kan, yang orang-orangnya juga yang ngerjain juga jauh lebih senior gitu, jadi lebih mateng lah. Kalau tim gue tuh lebih energinya aja yang gede gitu, tapi sebenarnya secara pengalaman kita belajar sih bareng-bareng. Berapa orang mas timnya yang handle? 10 sih sebenarnya, 10-12 kali ya. Cukup sedikit ya. Iya, sebenarnya kalau yang beneran kerja 3 hari. Oh my god. Iya, tapi balik lagi kan Source Project awalnya acara kampus, jadi gue tetap biar nggak keluar dari roots-nya, kita selalu kerja sama anak kampus, ada kampus and community partner. Bahkan pre-eventnya kemarin itu kita kerjasama sama 15 kampus yang berbeda ya, Jabodetabek, untuk bareng-bareng bikin gigs di pre-eventnya gitu. Jadi kita kerja sama IPB, UI, Mustopo, Universitas Pancasila, banyak lah se-Jabodetabek. Jadi kita bareng sama mereka, kita bikin gigs yuk ngajarin gitu. Karena dulu gue waktu kuliah, awal-awal bikin acara tuh berantakan banget kan. Karena nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi gue berharap anak-anak kampus tuh ada yang ngajarin, karena di Indonesia kan nggak ada sekolahnya ya. Bikin spesifik yang showbiz kayak di luar negeri tuh nggak ada sebenarnya. Paling ada MICE yang event, I.O. dan lain-lain, tapi spesifik how to deliver konser musik yang baik, pertunjukan musik yang baik tuh belum ada sekolahnya. Lu cuma bisa belajar kalau bisa ikut jadi volunteer atau magang dan lain-lain. Gue juga dulu produk yang memang awalnya ikut orang dulu, belajar di salah satu festival, terus di konser-konser gitu, sampai akhirnya baru 5 tahun terakhir ini fokus di Source Project gitu, mendevelop brand gue sendiri gitu. Jadi harus ada regenerasinya. Selain musisi, ada regenerasi, orang di balik layarnya juga harus ada gitu. Iyalah, karena kalau nggak ada mereka kan ya. Iya dong. Benar. Maksudnya kan kadang-kadang kalau mau masuk industri musik tuh maunya jadi artisnya aja. Gitu. Padahal ya sekarang anak muda udah mulai banyak tuh yang mau dong bikin konser, mau terjun ke festival gitu. Karena kan mereka ngelihat industri kayak seru gitu ya. Happy, padahal di baliknya berat juga sih sebenarnya. Termasuk jadi musisi juga dengan segala era kayak Mas Adit tadi cerita challenge-nya. Wah, nungguin satu lagu aja itu kan karena era digital sekarang yang memang udah tidak zaman lagi lu beli satu kaset, satu album yang dibolak-balik atau CD. Sekarang ya udah ada DSP, Spotify yang udah dengerin satu lagu aja tuh sampai berjuta-juta kali. Nungguin lagu yang di TikTok. Iya, apalagi kadang satu lagunya masuk playlist gitu. Kalau dulu kan gue suka Sheila on 7 atau Jamrut zaman MTV Ampuh ya, gue beli kasetnya. Biarpun yang nomor 1 di tangga lagu Surti Tejo, tapi gue tahu lagu yang lain dong jadinya. Ya gitu, challenge-nya memang kayak gitu, tapi ya balik lagi perkembangan zaman ya, kita nggak bisa. Plus minus ya. Plus minus. Itu termasuk ngaruh juga ke pemilihan artis loh kadang-kadang. Oh ya? Iya, kadang-kadang kita lihat data digital nih. Wah ini bagus nih streams-nya, kan kita punya data itu loh dari agregator. Kita undang yuk, taunya dia cuma emang penontonnya cuma dengerin aja, nggak ada yang mau datang ke konsernya. Oh alah. Akhirnya jadi flop kayak gitu. Oh gitu. Pernah ya? Pernah mengalami itu Mas? Nggak banyak sih, ada beberapa. Memang dia lebih populer secara digital. Digital itu nggak guarantee juga ke konversi ke offline. Kalau saya belajarnya sih kayak gitu ya kayaknya. Beda berarti ya. Jadi walaupun secara digital banyak pendengarnya, tapi kalau untuk yang live belum tentu sebanyak itu gitu. Iya. Kalau maksudnya misalnya Mas Adit
kalau Mas Adit kan gue dengerin dari zaman kuliah dan udah ada yang nonton tuh waktu itu kan udah banyak. Jadi mungkin masih ada orang yang terbiasa buat nonton Mas Adit secara live gitu. Tapi kan musisi-musisi era sekarang bahkan ada yang udah terkenal banget tapi belum pernah manggung sama sekali ada. Cuma di YouTube aja atau cuma ada digitalnya aja ada kayak gitu. Iya. Kalau dari Mas Adit sendiri melihatnya fenomena itu gimana Mas Adit? Sebagai musisi gitu ya, maksudnya sebagai berkarya gitu ya, memang pendengarnya banyak, tapi kalau ketika live nggak sebanyak itu gimana tuh Mas? Tanggapan seorang musisi yang mungkin mengalami hal itu? Aku nggak mengalami. Ya itu bukan Mas Adit ya? Iya, bukan Mas Adit. Oke, langsung diklarifikasi ya guys ya. Kalau Mas Adit teruji selalu ramai panggungnya. Amin. Makanya gue ajak gitu kan. Agak-agak baru tahu juga gue. Ada Mas. Iya. Ada. Mungkin jadi kayak seleb internet gitu ya. Iya, karena personanya bukan hanya di musiknya aja kan sekarang. Waktu itu jadi kemana-mana nih ngomongnya nih Mbak. Jadi nggak apa-apa ngomongin dong. industri nih. Nggak enak jadinya. Oke. Nah kita balik lagi ke di sini ada nama-nama musisi dari luar juga nih ya. Oh iya. Oke, ada Jamie Miller, ada Second Hand Serenade dan Neck Deep. Nah ini mungkin bisa diceritain Mas, pemilihan akhirnya ada 3 nama musisi ini gimana? Terus mungkin proses akhirnya dia mau hadir di The Sounds Project seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau 3 nama ini ya proses dari maksudnya kita melis banyak nama gitu, bisa sampai 40-an nama. Terus kita booking, ada yang tanggalnya nggak bisa, udah setengahnya tuh. Terus ada yang budgetnya nggak masuk, udah setengahnya lagi. Akhirnya terus ada yang udah budgetnya masuk apa segala macam, tapi negosiasinya lama. Jadi sampai akhirnya ya sampai 3 band inilah. Jadi ada Jamie Miller, dia dari US ya sebenarnya, lahirnya di UK tapi tinggalnya di Los Angeles sekarang. Dulu dia The Voice UK ya. Oh, oke. Itu lumayan banyak juga pendengarnya di sini. Terus Neck Deep ya udah setiap tahun kesini tapi selalu rame. Maksudnya pendengarnya se-Asia Tenggara lumayan rame. Sangat rame malah, dan kita dapat kebetulan show eksklusif se-Asia Tenggara gitu. Jadi cuma main di Jakarta aja. Jakarta aja di se-Asia Tenggara. Iya, jadi dia nggak main di Malaysia, nggak main di Filipina, nggak main di Singapura, di Indonesia cuma di Jakarta di Sounds Project. Sama saya kan ya udah pasti era emo zaman kita dulu ya maksudnya. Dan ya 3 inilah yang terpilih, tapi kan memang menu utamanya Sounds Project itu bukan hanya artis internasional aja. Karena memang gue berangkatnya dari festival kampus, banyak mengundang lokal kan. Pada eranya kan gue mengundang musisi yang memang gue suka gitu, misalnya kayak Naif, gue suka Bara Suara dulu dan lain-lain. Karena memang kita berangkatnya dari kecintaan terhadap musisi lokal, dan ya internasional adalah eksplorasi yang baru lah gitu. Jadi nggak pengen juga sampai akhirnya mengandalkan internasional banget gitu. Nggak kayak gitu. Kebetulan kemarin pas nge-announce Neck Deep memang lumayan viral banget kan, maksudnya like-nya sampai 50.000 gitu. Ya itu di luar prediksi juga sih sebenarnya. Jadi tapi tetap kita porsinya sama, maksudnya kalau bisa nonton Sounds Project nonton semuanya. Banyak juga band lokal kita yang bagus gitu. Ya nonton band internasional boleh, tapi jangan lupa nonton yang lain. Maksudnya jangan datang nonton Neck Deep terus pulang nih. Sayang banget gitu. Masih banyak kok musisi Indonesia lain yang bagus. Apa namanya Kayak ini gitu. berarti udah berapa kali Mas akhirnya ngundang, atau dari awal memang udah ada musisi luarnya? Puluhan kayaknya ya, kalau maksudnya gue juga ada Music First yang lebih ke solo konser. Brandnya Sounds Project juga tapi yang lebih ke solo konser. Jadi pernah ngundang beberapa artis solo konser juga dari luar gitu. Besok ada Mad Maltese bulan November. Jadi kalau dihitung-hitung dari 2019 pertama kali ngundang artis luar, sekarang udah puluhan ya yang pernah kita bawa. Kalau di Sounds Project-nya sendiri berarti? Sounds Project yang sama mereka bertiga ini kayak udah 12 deh. Soalnya setahun kita 3 artis biasanya. Per hari ada. Oke. Ada apa ya, mungkin wishlist yang belum terwujud, pengen ngundang siapa gitu untuk ada di The Sounds Project yang sampai saat ini kayaknya dari kemarin udah ditargetin tapi mungkin kesempatannya belum tepat aja gitu waktunya. Ada nggak sih Mas? Ada beberapa ya. Reasonnya ya mungkin dia nggak main tahun ini, atau misalnya
mainnya baru tahun depan. Oke. Atau kita juga nggak mampu juga bayarnya gitu. Tapi sebenarnya artis yang dimasukin ke festival ya, kalau bicara artis luar tuh kan kadang-kadang nggak bisa semuanya. Ada beberapa artis yang memang top Billboard, misalnya Taylor Swift, Bruno Mars, ya ngapain main festival, main aja di GBK kan, dia aja yang main gitu. Jadi memang agak beda pemilihan artis luar di festival tuh pasti agak beda. Jadi misalnya kadang-kadang wishlist, mau siapa nih artis luar ya? Mintanya Taylor Swift, Bruno Mars. Gimana? Ya kalau gue dapet juga nggak gue mainin di Sounds Project kan. Iya, betul. Kayak Betul gitu juga. ya kan. Nggak mungkin dapet juga, nggak mampu. Mahal banget mereka itu. Okay. Kalau Mas Adit nanti di The Sounds Project kali ini mau kira-kira menonton siapa? Dari ratusan yang akan tampil itu. Tadi yang gue cek itu ada Ali ya, gue mau nonton Ali. Oh iya benar. Karena ya bervokal ini rada-rada mirip kalau dari Ruang Bin gitu. Ruang Bin ya. Jadi lucu. Tapi sebenarnya di festival itu gue lebih suka, gue mau nonton tapi gue nggak mau tahu ini siapa gitu. Jadi gue datang aja nonton, datang experience, nanti baru tanya ini siapa ya gitu. Berarti kelilingnya jam 7 sampai jam berapa tadi tuh ya? Random nanti. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan nih buat Mas Adit. Sesuatu di Jogja kan jadi karya pembuka ya Mas ya. Tapi gimana sih tantangan biar lagu lain ini dikenal luas juga supaya punya apa ya? Dikenal sama pendengar-pendengarnya Mas Adit juga yang lain. Wah, caranya mungkin banyak ya, dan mungkin nggak pasti has to be that way gitu ya. Macam-macam, dari yang manggung pasti gue bawain. Atau kalau lagi TikTok atau lagi Instagraman pasti gue gegitaran, gue bawain lagi. Atau gue tetap bikin lagu-lagu baru. Jadi kayak mungkin lempar jala aja sebenarnya, gimana sih, mungkin lagu-lagu yang lain ada. Kalau sekarang tuh musisi lebih efektif memang single-single dulu gitu nggak sih Mas? Atau memang satu album itu mempengaruhi nggak sih? Enggak ya? Gitu, kayak pertanyaan menerawang keluar biasa. Gue juga nggak tahu. It will be easier susah to dibaca tuh. Ya, it will be easier to answer many years ago ya album gitu. Nanti dari album tuh lu keluarin sekian single, bikin video klip, udah kelar gitu. Sekarang nggak tahu sih. Bener-bener. Iya, lu kelentang-kelenteng di dapur aja bisa viral, gue nggak ngerti juga. Iya ya. Lah kadang ada musisi yang udah lama jarang manggung, tahu-tahu sekarang manggungnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ya contoh Viera tuh termasuk yang kan dulu ya eranya. Tapi sekarang sampai sekarang masih di mana-mana tuh ya. Viral banget. Iya. Jadi malah justru itu ya, karir musisi jadi usia unpredictable juga ya Mas. Bisa cepat banget, tapi bisa juga yang malah diperpanjang ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya mau bilang A ya enggak juga, ternyata ada kok yang masih eksis gitu ya, walaupun mungkin karyanya belum ada yang belum dirilis lagi gitu-gitu ya Mas. Iya. Oke. Di Sounds Project ini berarti kapasitasnya berapa Mas? Penonton? Ya kalau yang nyaman sih ya 20.000 lah. 20.000 per hari. Per hari. Ini 3 hari ya? Tapi biasanya lebih sih. Lebih ya. Bisa sampai banyak lah, ini puluhan banget ribu. Ya, yeah. Pernah ada. Jadi nyebut jumlah penonton. Datang aja lah nanti itu sendiri ya. Tapi pernah ada pengalaman yang benar-benar sampai akhirnya pembludak banget nggak sih Mas? Sampai membludak banget yang sampai membahayakan enggak sih. Kita tetap safety nomor 1 kan. Tapi yang sampai unpredictable gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak yang ya kita kritik pasti terima ya, maksudnya sebagai penyelenggara, bagaimana juga festival kan ditopang sama audiensnya ya. Ya kalau misalnya ada yang bilang ngantri atau apa, susah masuk. Ya gimana ya, namanya acara rame. Maksudnya gue bener, ini orang Indonesia mah kagak sabaran deh. Gue nonton festival di luar kayak jalannya lebih jauh deh. Tapi happy aja gitu. Tapi enggak juga ya. Maksudnya mungkin buat yang mau datang ke festival ya harus bersiap aja bahwa itu keramaian ya. Iya. Maksudnya bukan hanya festival aja, tapi bukan cuma festival musik aja, mau nonton bola, mau apa. Ya siap dengan keramaian, siap dengan antrian ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi memang keseruannya di situ. Oke. Siap. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Mungkin terakhir Mas, kayak penjualan tiket kali ya, mungkin sahabat Kompas.com yang masih mau
ikut gitu ya, mungkin caranya seperti apa kan? Oh oke. Tiket itu ada di tiket.thesoundsproject.com. Jangan lupa datang ke The Sounds Project volume 7 Discover Miracle di Eco Park dan Eco Convention Ancol 9, 10, 11 Agustus bakalan ada hampir 100 musisi internasional dan lokal tentunya. Ada Mas Adit juga. Banyak lah, ada musisi-musisi yang lain juga. Dicek aja di Instagramnya @thesoundsproject. Jadi jangan lupa beli tiketnya karena festivalnya cuma seumur hidup sekali ya. Seumur hidup sekali. Iya, karena kan tahun depan udah beda lagi. Siapa yang main, siapa yang udah beda lagi. Jadi festival tuh pengalaman seumur hidup sekali sebenarnya. Betul. Ini berarti kalau untuk tiketnya berarti bisa 1 hari, bisa langsung 3 hari ya? Bisa. Pilih aja mau nonton hari yang mana atau nonton 3 hari juga silakan, bebas. Oke. Oh iya, jadi bisa beli tiket bareng teman-teman juga berlima atau berdua. Jadi harganya nanti lebih murah, ada package gitu. Jadi jangan datang festival sendirian biar gimana. Ini adalah ajang sosial ya. Ajang sosial gitu. Iya, ajak teman-temannya lah, circle-circle-nya gitu kan. Iya, kadang-kadang kan sekarang banyak anak muda yang aduh sosial energi gue habis. Iya, padahal malah mager ya. Kalau zaman dulu mah istilahnya cuma mager aja gitu. Nggak ada tiket buat introvert ya? Iya, introvert. Tapi gimana experience ketemu teman baru. Datang sendiri juga boleh, saya juga banyak temennya. Ya pokoknya kita sebagai penyelenggara juga menyiapkan segala sesuatu, safety, transportasi publik, dan lain-lain yang aman dan nyaman buat dijangkau sebisa mungkin gitu. Jadi ya festival yang size-nya besar kayak gini kan di Indonesia ya nggak terlalu banyak ya, maksudnya bukan yang setiap hari ada. Jadi kalau bisa datang bukan hanya ke Sounds Project aja, ke festival lain juga supaya festival lokal bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sekali lagi buat Mas Gana dan Mas Aditya yang udah mau ngobrol-ngobrol. Jangan lupa sahabat kompas.com yang ikut membantu kalau misalnya aku bilang tuh mendukung industri lah ya, industri musik tanah air kita sendiri gitu dari festival-festival musik ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk sahabat kompas.com juga yang udah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu lagi dan maju terus dunia musik Indonesia. Thank you.